Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Badrul Tamam, Ketua BSMI Provinsi Bali. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang keamanan pangan. Ya. Tema ini adalah penting karena pangan sebagai kebutuhan dasar manusia. Ya. Dan kita mengharap bahwa pangan yang kita sediakan dan dikonsumsi itu senantiasa dalam keadaan aman, higienis, sehat, dan bergizi, serta halal tentunya. Maka ketika bicara tentang keamanan pangan, kita melihat bahwa kasus keracunan makanan di masyarakat kita masih sangat tinggi, ya. Ibaratnya sebuah gunung es, iceberg, maka yang tampak adalah ujung dari gunung tersebut, sedangkan di bawahnya itu tidak tampak, dan justru yang di bawah ini adalah sangat besar. Itulah kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat kita. Seringkali kita merasakan gejala-gejala keracunan makanan seperti mual, mulas, muntah, diare. Itu adalah ciri dari kasus keracunan makanan, tapi masyarakat tidak menyadarinya. Bahkan kasus keracunan makanan yang parah adalah sampai menimbulkan kematian. Tentu ini yang tidak kita harapkan. Banyak kasus keracunan makanan disebabkan oleh karena penjamah makanan yang tidak memiliki keterampilan dalam pengolahan makanan yang benar dan yang aman. Kemudian suhu yang digunakan tidak memadai dan tidak tepat. Kemudian adanya cross kontaminasi atau kontaminasi silang antara bahan yang mentah dengan bahan yang matang. Kemudian karena adanya peralatan yang digunakan tidak benar, ya, tidak bersih. Ini yang menyebabkan timbulnya kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat kita. Dari penjamah makanan kita melihat bahwa masih banyak di antara orang-orang yang melakukan pengolahan makanan secara langsung yang kita sebut sebagai penjamah makanan itu tidak memperhatikan bagaimana kebersihan dirinya. Yang seharusnya adalah mereka harus membersihkan dirinya mulai dari atas kepala sampai di ujung kaki. Karena sesungguhnya apa yang ada pada dirinya akan mengkontaminasi makanan yang diproduksi. Sehingga yang terbaik adalah menutup kepalanya dengan penutup kepala yang benar, ya. Kemudian membersihkan kulitnya, kemudian menggunakan pakaian pengolahan yang benar, yang bersih, ya, sampai pada menggunakan sepatu, ya. Kemudian yang penting juga adalah senantiasa mencuci tangan, ya, bagi para penjamah makanan, karena tangan inilah yang akan menghantarkan mikroorganisme itu akan sampai ke makanan kita atau tidak. Maka ketika tangan kita sudah bersih, maka tentu akan meminimalkan kasus keracunan makanan yang akan terjadi di masyarakat kita dari makanan yang diproduksi. Hal yang penting adalah yang lain adalah suhu pengolahan itu, ya. Suhu pengolahan haruslah di atas 80 derajat Celcius, karena apabila tidak menggunakan suhu yang tepat, maka mikroorganisme akan tumbuh, ya, berkembang biak, ya. Maka kita mengenal adanya zona bahaya, ya, zona bahaya, ya, untuk pengolahan makanan, yaitu pada suhu 5 sampai 60 derajat Celcius. 5 sampai 60 derajat Celcius adalah zona di mana mikroorganisme masih bisa tumbuh dengan baik. Karena itu pengolahan makanan harus di atas itu. Bahkan ya,
inner temperature pada suatu produk makanan haruslah di atas dari 60 derajat Celcius. Nah, karena itu pengolahan makanan haruslah baik dengan waktu yang cukup ya untuk mematikan mikroorganisme yang ada pada produk pangan. Kemudian yang lain adalah cross kontaminasi. Ketika memproduksi makanan, maka hendaknya kita harus bisa memisahkan mana itu produk makanan yang sudah jadi dan mana makanan yang belum, yang masih mentah. Karena bisa jadi akan terjadi kontaminasi silang ya. Kontaminasi silang terjadi apabila ada pemindahan mikroorganisme dari bahan mentah ke bahan yang matang. Bisa dibawa oleh pisau atau penggunaan talenan yang bersamaan, atau bisa jadi dibawa oleh tangan dari penjama makanan. Karena itu ini yang perlu diperhatikan. Karena itu hal yang penting adalah menjaga kondisi produksi di pengolahan makanan itu senantiasa baik, mulai dari penerimaan bahan pangan, kemudian penyimpanannya, pengolahannya, hingga distribusi makanannya sampai ke konsumen, senantiasa terkontrol ya produksinya, sehingga akan meminimalkan kontaminasi mikroorganisme ke dalam makanan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.